Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Materi yang pertama yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Posisi ini dapat dikatakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri. Berikut ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Misalnya, pengaruh paham lainnya seperti paham liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan aspek kebebasan individu. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini memengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Tetapi banyak masyarakat yang mengambil pengaruh yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan dan pergaulan bebas dan sebagainya. Yang kedua, ancaman di bidang politik dari luar negeri, misalnya intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer. Ancaman dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah dan gerakan separatisme. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional, tetapi juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Selain itu, perekonomian negara kita cepat atau lambat akan dikuasai oleh pihak asing. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar negeri timbul akibat pengaruh negatif globalisasi sebagai berikut: timbulnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sifat individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Yang terakhir, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Umumnya bersifat ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan senjata yang dinilai membahayakan bagi keselamatan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah. Contohnya agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionisme, aksi teror senjata, ancaman udara, dan ancaman laut yang dapat mengganggu keamanan wilayah nasional Indonesia. Materi yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik dan ideologi. Yang strategi yang bisa diambil yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mempererat dan memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua,
yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, cara mengatasinya, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produk domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian menjadi prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia itu bertani atau petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, jadi tidak bergantung pada produk luar negeri. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan, kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Kesadaran tersebut akan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bersatu, dan menyaring budaya dari luar dengan meniru yang baik atau yang positif saja. Yang terakhir yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1 sampai 5 menggambarkan bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.